Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bayu ya guys. Ya, di sore hari ini Mas Bayu akan siap-siap buat jualan nasi goreng ya guys. Dan inilah kesibukan Mas Bayu kalau sore. Ada Pak Pol baru pulang kantor nih. Kebetulan banget mau bikin video. Jadi masuk Pak Polnya di video kan. Ya, untung tempat jualan sama kontrakan rumah gak jauh ya guys. Hanya beberapa rumah aja dari warung. Hanya nyebrang jalan sih. Ya, itulah kisah-kisah jadi penjual nasi goreng guys. Mudah-mudahan kalian tidak jadi penjual nasi goreng. Jadi penjual nasi goreng itu berat. Ya, seberat rindunya Melia ke Dilan ya guys. 1991. Ya, itulah tampak warung nasi goreng dari dalam lorong ya guys. Iya, nggak jauh kan, hanya satu rumah doang sih dari rumah kontrakan. Baru nyebrang jalan udah sampai. Inilah buat kalian yang mau jualan, usahakan kontrakan sama tempat jualan itu nggak jauh. Jadi usung-usung barang-barang dagangan itu nggak jauh guys. Apalagi kalau seperti Mas Bayu tiap hari harus angkat nasi ya kan berat. Kita lihat di sini banyak kendaraan berlalu lalang ya guys. Mohon maaf jika videonya ini agak berisik karena memang lokasinya di pinggir jalan raya. Ya, beginilah kalau kita mau siap-siap jualan ya guys. Ya, kisah-kisah penjual nasi goreng. Disyukuri aja. Siapa tahu bisa kaya. Amin. Oh iya, sekedar info, nasi goreng Mas Bayu ini lokasinya cukup strategis ya guys. Yaitu berada di depan kos-kosan Putri. Itu kos-kosannya cukup gede ya guys, yaitu Princess House. Dia ada 3 lantai. Ini buat teman-teman yang pengen buka usaha, usahakan tempatnya yang strategis ya guys. Gak usah berpikir mahal atau apa, yang penting kedepannya itu bakalan rame. Kalau rame kan bisa tertutupi biaya sewanya. Ada tetanggaku lewat. Itu tadi ibunya Mas Hamid guys, yaitu tetanggaku dan temanku sih. Dan ini adalah pelanggan setiaku guys. Dia bonceng 3 kayak cabai-cabian. Bercanda ya guys. Dan itu ada juga tetanggaku warung sebelah ya guys. Ya, inilah satu hal yang kadang bikin jengkel sih guys. Ketika kita mau buka, tempat jualan kita ditempati parkir sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya ya guys. Rasanya itu jengkel banget. Serasa mau kasih kempes bannya. Tapi untuk kali ini janganlah, karena ini masuk dalam video. Buat pemilik motor, lain kali jangan parkir di situ ya guys. Ntar lama-lama aku kempesin tuh motornya. Bercanda ya guys, bercanda. Karena belum kejadian sih. Ya, itulah tampaknya warung Mas Bayu guys. Pertama-tama yang kita lakukan adalah susun meja sama kursi guys.
Ya, jam-jam sore begini, jam-jam anak kursusan pada masuk kelas guys. Jadi maklum kalau dalam video tuh banyak anak-anak kursus yang berlalu lalang. Karena memang banyak anak di sini, anak-anak muda yang sedang belajar bahasa Inggris. Tapi sayangnya saya juga tidak bisa bahasa Inggris. Aduh. Tapi kayaknya kedepannya Mas Bay juga harus kursus bahasa Inggris ya. Supaya kalau ada orang beli bisa ngomong bahasa Inggris juga. Doain ya guys, mudah-mudahan Mas Bayu bisa ikut kursus di kampung Inggris ini. Ya mudah-mudahan ada rezeki lebih buat daftar kursus. Amin. Bantu doanya ya guys dan dukungannya. Tonton terus video ini sampai selesai ya guys. Insya Allah selain memberikan manfaat, kalian juga bisa tiru buat para anak muda yang mau berwirausaha jualan-jualan nasi goreng ataupun jualan yang lain. Jualan itu nggak seburuk yang kita pandang kok guys. Walaupun di pinggir jalan, tapi penghasilannya juga lumayan guys. Dan lanjut, warung yang rame itu adalah warung yang bersih guys. Kalau warung yang kotor kan, masa orang mau makan tempatnya kotor, kita jadi nggak mood makan, nafsu makannya bisa hilang sih. Biasa Mas Bayu sebelum buka itu ya begini guys, sapu-sapu dulu. Kalau di video sih guys disapu, kalau nggak di video biasa juga enggak sih. Sorry ya guys, bercanda, tapi agak serius sih guys. Ya resiko untuk para pedagang yang jualan di pinggir jalan ialah debu yang selalu menempel di gerobak kita guys ataupun meja kita. Setiap hari pasti ada terus debu karena kita jualannya di pinggir jalan, di mana jalan itu banyak kendaraan-kendaraan yang lewat. Belum lagi ditambah angin yang kencang. Jadi setiap hari itu Mas Bayu membersihkan debu dengan cara mencuci meja, melap-lap gerobak ya guys. Agar kelihatan bersih, takutnya nanti ada pelanggan yang sensitif dengan debu atau kotoran-kotoran lain yang kelihatan mata, kan kita jadi malu dan gak enak. Bisa jadi juga pelanggan itu kedepannya gak balik lagi guys, karena melihat bahwa warung kita itu kotor, kurang dibersihkan. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar membersihkan tempat usaha kita ya guys, agar tidak dinilai orang itu kumuh ataupun istilah kasarnya jorok ya guys. Tapi untuk tempatnya Mas Bayu sih agak lumayan bersih ya guys. Ya kalau meja kalau dilap aja kayaknya kurang puas Mas Bayu. Jadi untuk meja itu Mas Bayu tiap hari cuci meja itu ya guys pakai air dan sabun. Jadi ada rasa puas tersendiri. Nanti kalau dipegang itu aja ada keset-kesetnya gitu.
Jangan lupa juga dindingnya ya guys, dinding itu pasti juga menempel debu. Dan jangan lupa juga gerobaknya kita cuci ya guys. Beginilah Mas Bayu biasanya. Jadi sekalian cuci meja, kita cuci gerobak. Ya selain biar kelihatan bersih kan, supaya stikernya awet guys, karena bersih. Bah, ini adalah temanku guys, dia jualan singkong keju. Buat kalian yang biasa sering lewat jalan veteran atau biasa beli nasi goreng di Mas Bayu, pasti kalian gak asing dengan singkong keju yang ada di seberang. Dan inilah pemiliknya guys, teman aku. Namanya Mas Hamid. Ya nanti kita lain kali review jualannya ya guys. Ya kapan-kapan kalau Mas Bayu lagi libur. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya guys. Jangan lupa juga like sama komennya. Dan buat para anak-anak muda yang mau berwirausaha, tonton terus video ini ya sampai selesai. Insya Allah bermanfaat. Ya buat kalian yang mau jualan seperti Mas Bayu ini kan modalnya nggak banyak, hanya 6 jutaan guys. 6 jutaan tuh udah bisa jualan. Ya lanjut, setelah kita bersihkan gerobak sama meja, kita siram-siram apanya ya, kita siram-siram, orang Jawa biasa bilang latare. Ya kita siram-siram latare. Latare itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya itu deh, supaya debu-debu yang tadi dibersihkan tidak berterbangan lagi atau mengurangi polusi lah. Ya tidak lupa juga atapnya kita sirami. Itu syarat dari dukunnya. Bercanda ya guys. Itu biasa Mas Bayu kalau siram-siram atap warung tuh selalu dicurigai bahwa itu syaratnya dari dukunnya, padahal enggak guys. Kita meredam panas yang ada di atas sengnya itu sebenarnya guys. Dimana warung itu kan atapnya seng, jadi seharian tuh kena panas. Jadi otomatis di bagian bawahnya itu juga pengap dan panas. Makanya Mas Bayu biasa sirami dengan air. Tapi menurut tetangga katanya itu pelarisnya. Aduh, salah paham. Ya itulah hidup bertetangga guys, ada lucunya.
Ya, kita lanjut susun kursinya ya guys. Ya, buat teman-teman yang pengen punya kursi kayak Mas Bayu ini, harganya juga murah ya guys, cuma 20 ribuan aja satu. Kursi plastik yang ini tuh simple guys, mudah disusun, 5 tempat, harganya murah, warnanya bagus dan kuat. Itu sudah 1 tahun dipakai Mas Bayu dan masih bagus. Mudah-mudahan sih bagus terus selamanya. Supaya nggak beli-beli terus. Kita pasang lampu guys. Lampunya Mas Bayu tuh 40 watt atau yang gede. Buat para pedagang yang merasa lampunya kurang terang, coba pakai Philips yang 40 watt, terang banget seperti warungnya Mas Bayu. Lampu ini sudah ada 2 tahun kayaknya, masih bagus. Semenjak Mas Bayu masih di Sulawesi, masih di Pare-Pare. Tahun itu belinya kalau nggak salah tahun 2018. Iya, udah lama banget guys. Dari tahun 2018 atau 19 ya, kayaknya itu deh, sampai sekarang masih menyala, tidak terkendala. Ya, kita lanjut lap-lap kacanya ya guys. Biasa warung pinggir jalan penuh dengan debu, jadi harus dibersihkan, dilap-lap pakai air ataupun pakai pembersih kaca ya. Dan jangan lupa juga dilap-lap sampai kering. Ini Mas Bayu pakai celing ya, botolnya sih isinya sih air. Sebenarnya mau beli tapi selalu lupa guys. Biasa itu kalau lagi beres-beres atau lagi siap-siap jualan begini tuh guys, kurang lebih makan waktu setengah jam guys. Tergantung kita sih, sat-set atau lalot-lalot. Tapi biasa Mas Bayu hanya butuh waktu 30 menit, itu udah beres. Lihatlah lantai gerobakku guys, dari keramik. Selain kelihatan bersih kan, mudah dilap kan. Itulah kenapa Mas Bayu gerobaknya pakai keramik guys, karena mudah dibersihkan dan kelihatan bersih. Sorry ya guys, itu dindingnya kayaknya nggak bersih deh, karena sudah gosong ya guys, susah dibersihkan, kayaknya harus diganti baru. Ya, doakan aja rezekinya Mas Bayu lancar, nanti Mas Bayu ganti secepatnya. Kayaknya sudah nggak enak dipandang ya guys, itu dinding warna biru. Itu seng sih, seng penghalang pandangan dari tetangga sih guys. Enggak guys, itu untuk menghalangi angin sama percikan-percikan nasi kalau kita lagi menggoreng guys. Ya, nanti Mas Bayu akan secepatnya ganti karena kelihatan kotor sekali dan jelek guys. Dan semua barang-barang Mas Bayu itu tersimpan di dalam gerobak ya guys, mulai dari kursi, toples ataupun lampu, kompor, itu Mas Bayu simpan dalam gerobak ya guys, karena gerobaknya Mas Bayu itu besar. Bukan sombong ya guys, tapi
ya ukurannya itu cukup gede sih. Kalau mungkin ditiduri orang bisa muat 2 orang guys di dalam gerobak. Kalau tahan sih di dalam gerobak. Ya tidak lupa juga kipas angin guys, karena di warungnya Mas Bayu kalau sore itu panas, gerah. Jadi Mas Bayu itu pakai kipas angin mini. Ya cukuplah buat menangkal hawa panas sementara. Ya biasa kalau lagi taruh nasi kita garuk-garuk ya guys, atau kita apa nama bahasa Indonesia ya, ya pokoknya gitulah, supaya nasinya itu nggak menggumpal, jadi bisa terhambur satu-satu, atau maksudnya apa ya, ya pokoknya terhambur gitulah, jadi mudah digoreng nggak menggumpal. Ya kita lanjut susun kerupuknya guys. Kita susun kerupuknya yang rapi guys ya, supaya kalau dilihat dari luar itu bagus, kayak gimana gitu. Jadi kayak orang tuh lihat kerupuknya tuh kayak serasa pengen makan gitu. Ya pancingan guys. Apalagi Mas Bayu pakai kerupuk warna-warni kan menarik hati. Cie. Mohon maaf jika video ini panjang banget ya guys, karena emang dibuat begitu sih guys. Jangan bosan nonton video Mas Bayu. Insya Allah bermanfaat buat kalian yang mau berwirausaha kayak Mas Bayu. Gak usah takut ataupun malu untuk jualan, karena jualan tuh halal, kecuali jual diri ya guys. Itu haram, itu nggak boleh. Ya kita susun lagi styrofoamnya guys. Kayaknya di kampung Inggris ini yang jualan nasi goreng pakai styrofoam hanya Mas Bayu deh. Kayaknya sih, karena Mas Bayu juga belum coba semua penjual nasi goreng sih guys. Tapi kebanyakan mereka pakai kertas nasi sih guys. Kayaknya nasi goreng Mas Bayu boleh lah dikasih naik ya guys. Masa 10.000 terus sudah setahun. Ya setidaknya 12 lah ya kan. Sama kayak yang lain. Ya Mas Bayu di sini tuh pakai gelas cup ya guys. Jadi satu kali pakai dibuang. Jadi higienis, sangat aman sih guys. Dan minum di sini tuh gratis guys di warung nasi goreng Mas Bayu. Tapi kalian ambil sendiri. Oh iya, barang-barang yang dibawa ke warung itu barang-barang sudah di prepare dari rumah ya guys, kayak kol, sawi, acar, ataupun bumbu-bumbu yang lain itu udah disiapkan di rumah ya. Jadi begitu dibawa di warung itu tinggal disusun-susun doang. Kayak sawi kita udah potong-potong di rumah ya guys. Kol ataupun acar itu kita sudah siapkan dari rumah. Jadi pas dibawa ke warung tuh tinggal disusun, nggak banyak makan waktu sih. Nah itu lihat di dalam gerobak itu masih muat kompor, wajan. Ya itulah gerobaknya Mas Bayu guys, gerobak gerobak ajaib. Kalau Doraemon kan kantong ajaib, Mas Bayu gerobak ajaib. Saya yang tidak bisa mengeluarkan yang tidak mungkin. Ya beginilah beratnya jualan nasi goreng guys. Makanya kalian jangan bercita-cita jadi pedagang nasi goreng.
karena beratnya kalian gak akan kuat. Bayangin kalau pagi kita ke pasar, pulang dari pasar masak, habis masak terus bungkusin kerupuk, terus tunggu sampai duhur, kita sholat duhur baru bisa tidur nanti jam 2 kita bangun goreng ayam. Ya begitulah. Tapi kalau dijalani dengan ikhlas ya biasa sih, enak-enak aja sih. Cuma itu biasa kita diuji saat kita sepi guys, jualan kita tuh sepi. Di situ biasa kita kayak seakan-akan apa ya namanya, kayak merasa sia-sia atau merasa gimana gitu, kayak ada rasa untuk menyerah. Tapi sebenarnya itu hanyalah cobaan sementara. Tidak ada warung yang sepi terus, tidak ada juga warung yang ramai terus, karena semua itu sudah diatur dari yang memberi rezeki ya guys. Dari Allah sudah diberikan begitu, cuma kita diberikan ujian menghadapi itu semua. Dia selama Mas Bayu 1 tahun di sini jualan ya enjoy aja sih ya, walau terkadang kontrakan nunggak, tapi pemilik kontrakan baik, jadi kita masih bisa bayar di hari berikutnya ataupun bulan berikutnya, sebisa kita ada uang untuk membayarnya sih. Tapi terkadang juga kita diingatkan dengan kata-kata wayai ya begitulah. Bos Ansori, pemilik Princess House, itu pemilik lapak yang saya tempati jualan ya guys, atau biasa anak-anak panggilnya babe. tapi orangnya baik guys. Buktinya Mas Bayu masih bertahan setahun di sini. Setahun lebih guys, kayaknya bisa 2 tahun nih guys kalau nggak digusur tempatnya. Karena kata orang-orang, warung yang ditempati Mas Bayu itu kan di atas gotnya mau diperbaiki, mau dijadikan trotoar guys. Doakan aja mudah-mudahan nggak jadi ya guys. Ntar kalau digusur Mas Bayu jualan di mana? Mas Bayu belum punya uang buat sewa tempat yang lain. Doain ya guys, mudah-mudahan gak jadi digusur ya guys. Ya kita lanjut lagi prepare ya guys. Prepare yang belum kayak tuang kecap ke cangkir ataupun yang lain-lain ya. Ya buat kalau kalian merasa jenuh dengan video ini, kalian bisa skip dulu ya guys. Bisa nonton lagi besok, atau di saat kalian perlu inspirasi jualan ya, kalian bisa tonton lagi ya guys.
Ya lanjut lagi cuci wajan ya guys. Kenapa wajannya harus dicuci? Karena wajannya kan dari baja, jadi kita harus cuci, karena kalau nggak dicuci kan berkarat. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin, harus bersih karena ini dipakai masak makanan guys, dimana makanan itu masuk dalam perut kita, jadi kita harus menggunakan alat-alat yang bersih guys. Oh, sorry guys, videonya terhalang lutut saya. Jadi kalian nontonnya lutut saya, sorry. Setelah dicuci kita panaskan wajannya guys, agar kuman-kumannya mati. Dan tidak lupa juga nanti kita olesi dengan minyak, dan minyak dipanaskan.
Ya setelah selesai kita prepare jualan, kita pulang dulu mandi. Jadi biasa Mas Bayu kalau mau pulang mandi dan warungnya ditinggal, Mas Bayu tinggalkan kertas bilang suruh Bayu masih pulang mandi. Jadi biasa itu pembeli yang datang tuh nanti dia chat di WA, Mas gimana masih mandi Mbak. Ya memang Mas Bayu begitu guys, siapkan dulu baru barang jualan, baru kita pulang mandi. Ya tidak lupa kita nyalakan lampu dulu, kita buka dulu penutup kacanya. Oh ya guys, kalau bikin banner tuh usahakan bannernya multifungsi ya guys. Selain buat tulisan menu atau untuk melihatkan apa yang kita jual, bannernya juga bisa kita pakai untuk pelindung kaca ya guys, karena kita jualannya di pinggir jalan sangat berisiko terkena percikan batu dari kendaraan yang dilindas kendaraan gitu maksudnya. Jadi bannernya itu bisa menghalangi dari benturan-benturan kerikil ataupun benda-benda yang lain yang bisa membuat kaca itu retak atau pecah ya guys. Ya semoga kalian yang nonton senang dengan video ini dan bisa membawa manfaat yang baik buat kalian. Ya kita pulang dulu mandi ya guys. Ya tadi sebenarnya rencana mau pulang mandi guys, lihat ada anak kecil di warungku guys. Ternyata itu anaknya temanku guys, lucu banget. Kirain siapa, ternyata anaknya ini mau sosis kuning guys, atau sosis yang biasa Mas Bayu pakai topping nasi goreng ya guys. Kasian, mana lucu banget lagi. Ya kapan Mas Bayu punya anak juga. Ya sabar. Ya kita lanjut mandi guys. Ya setelah selesai mandi kita berangkat jualan, di warung sudah ada yang nunggu guys. Ya alhamdulillah, begitu buka sudah ada yang mau beli. Inilah yang diharapkan semua para pedagang guys. Mereka itu senang sekali kalau begitu buka tuh sudah ada yang beli. Jadi ada rasa senang tersendiri gitu, atau rasa bangga tersendiri bagi kita para pedagang ya guys, dimana bahwa dagangan kita tuh diminati orang, karena bisa dilihat begitu kita buka orang sudah nunggu kita. Ya rasanya enak banget. Mudah-mudahan selamanya jualannya Mas Bayu itu rame kayak gini ya guys, amin, dan terus laku.
meja no. Iya. Oke. Ben.
Iya, senang dia. Nggak play biasanya baru play mesti langsung yuk 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 gitu ya. Iya. Jarang pun Udah puas. Kemarin babi gak lu begini loh mau. Oh nih gini mau goreng. Mas Bayu kata ibu sebelah nuker uang buat Aduh, enggak ada Mas Bayu. Nah, cuma 30.000. Mau? nasi gorengnya berapa sih? 10. Oh, beli dua. Di sini aja. Ya nggak ada lagi juga. Bisa aja. Bentar. Nggak ada. Saya juga. Ini aku mau ngerasain. Aku bayar. Terus si siapa? Si Sauda. Bisa minumnya pakai di aja dulu ya, nggak ada kendala. Oh ya udah. Zero B aja biar kecil. Kenapa? Zero B. Tapi disuruh-suruh bayarnya di sini ya? Ini dari tadi sore pengen makan nasi goreng ya. Enggak, tadinya buat Oh, buka, terus nggak jadi. buat buka puasa. Jadi Mas Bayu masih pulang mandi. Bukanya tiap jam berapa? Jam 5. Jam 5 sudah bisa beli. Kalau datang sebelum jam 5 biasa Mas Bayu nggak ada di sini, di rumah pulang. Ya, oke. Biasa tuh Mas Bayu kalau pulang mau mandi, sebelum mandi scroll TikTok. Nggak tahu kenapa orang kalau mau mandi masih males-males. Iya, ngumpulin niatnya kan pasti lama. Mana orangnya? Udah nggak ada kok. Nggak mau itu tuh nggak mau berlebat. Maksudnya simpan waktu yang banyak buat cadangan. Iya. Padahal banyak banget. Jadi setiap orang beli itu disuruh beli juga. Jadi kebiasaan. Bukannya Mas Bayu nggak Gitu. mau. Iya, ya. Ke dalam Kalau nggak ada di Iya, sini rumah, kebukaan. rumahnya aja gede. Kita kasihan kontrak. Yo, Iya. nggak tahu Iya. pakai rumahnya. Bayangin Mas Bayu saking. Pedesnya susahnya. podo mas. Podo. Sing lor karo tengah level 1 gitu level tahun. Coba, coba lihat. Ini duit aku. Bukan udah bayar. Ini kan uangnya 100 bayar 3. Iya, ini nuker pribadi kan. Nggak ada nanti. Udah Mas Bayu belum bisa karena jualan lagi. Ada kue tiaunya nggak? Nanti Mas Adanya apa? dong. Itu kan pribadi ada bayar. Itu mau berapa puluh ribu. Ini sih tuh mas. Ini sih tinggal nasi bang. Oh iya ada. Kan tak bilang. Nasi goreng, Ini besok dan nasi goreng Jakarta level 6 ya? Nggak mau. Mas masih ada kan? Masih ada nasi goreng. Jakarta level 6 mas. Iya. Makasih ya. Bagus ya, makasih juga mas. Mana ininya? Gas gas. Apa pesanan? Nasi goreng mau juga. Maut. Es gak ada mas. Level 6.
Ya, inilah penampakan malam dari warung nasi goreng Mas Bayu ya guys. Ini kayaknya kira-kira sekitar jam 8:30 ya guys. Dimana Mas Bayu bentar lagi juga mau tutup ya guys. Ya alhamdulillah rame banget ini hari. Dan banyak pelanggan baru guys. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok mereka datang lagi ya guys. Datang lagi karena nasi gorengnya enak ataupun makanan yang lainnya itu enak, terus mereka balik ya guys, bukan karena mereka datang karena lapar doang ya guys. Ya sekiranya sekarang udah jam 9 lewat, hampir setengah 10, Mas Bayu udah mulai tutup ya guys. Dan itu anggotanya Mas Bayu lagi susun kursi guys. Ya, mohon maaf atas panjangnya video ini ya guys. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang membuat kalian tersinggung ataupun tidak sesuai dengan apa yang Mas Bayu ceritakan. Mas Bayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bayu hanya ingin video ini bermanfaat buat kalian yang sedang nonton dan bisa memberikan dampak positif terhadap kalian semua. Mudah-mudahan Mas Bayu bisa terus bikin channel video nasi goreng konten ya guys. Dan mudah-mudahan juga bisa membantu lebih banyak orang atau bisa memberikan inspirasi banyak orang yang mau berwirausaha ya guys. Bisa melihat peluang usaha ataupun semangat usaha buat diri kalian ya guys. Dan jika ada kritik dan saran, kalian bisa kirim ke kolom komentar ya guys, atau ketik di kolom komentar. Nanti Mas Bayu akan memperbaikinya jika itu kritikan, dan jika ada saran mungkin Mas Bayu juga akan melakukan atau menjalankan saran tersebut ya guys. Ya sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.